Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya Yuri Abbas dalam Renungan Harian edisi hari ini. Masih melanjutkan topik besar kita minggu ini, Gembala dalam Keluarga. Secara khusus hari ini kita mengangkat sebuah tema harian, yaitu tanggung jawab seorang suami. Nah, ada cerita lucu ya, sebenarnya ini banyak beredar di daerah-daerah Kristen, termasuk di tempat kami di Sangir, Talaut. Nah, dibilang begini, pria itu atau suami itu harus bertanggung jawab untuk kasih makan keluarganya. Kenapa? Jangan sampai tanggung jawab itu diambil alih oleh wanita. Istri yang kerja, istri yang cari makan, suaminya nganggur main catur di rumah. Jangan. Kenapa? Karena jokesnya begini, saudara, candaannya begini. Karena ketika pertama kali wanita memberi makan kepada pria, itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Hawa kasih makan Adam dengan buah yang dilarang itu, manusia jatuh dalam dosa. Haleluya. Nah, ya saudara juga kalau mau batuk silakan batuk, sama seperti saya sudah batuk tadi. Nah, Bapak Ibu, ada satu kebenaran di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa pria memang harus ambil tanggung jawab dalam keluarga. Kalau yang tadi ya secara umum ya, pria nggak usah baca Alkitab, pria nggak usah Kristen, ya di mana-mana pria bertanggung jawab mencari nafkah, memberi makan bagi keluarga. Tetapi penulis STS kita hari ini dan rekan-rekan saya yang beberapa hari sebelumnya telah menyampaikan kebenaran, juga memberitahu kepada kita bahwa secara spiritual pria memiliki tanggung jawab yang juga sangat-sangat penting. Salah satu contoh ada dalam Kisah Ester pasal 5 ayat yang ke-15. Di sini Alkitab tertulis begini, lalu Seres istrinya Haman dan semua sahabatnya berkata, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi Seres adalah seorang istri dari seorang pejabat dalam pemerintahan Raja Ahasiweros yang memberi sebuah ide, dalam tanda petik, menurut Haman suaminya ini ide brilian. Seres suruh suaminya Haman untuk siapkan satu tiang gantungan buat Mordekai, sang penasehat Ester, sang pembela dan orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel di zaman itu. Mordekai disiapkan tiang gantungan oleh Haman atas idenya Zeres. Tapi kita tahu kisah ini, saudara-saudara, bahwa ternyata tiang yang disiapkan untuk menggantung Mordekai justru menjadi tiang yang sama yang dipakai raja untuk menggantung Haman. Ide siapa bikin tiang itu? Idenya Zeres, dikomporin oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya Haman. Nah, di sini kita kembali, para suami diingatkan, istri memang adalah penolong kita. Amin ibu-ibu, kurang keras. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan, amin. Tetapi Pak, milikilah tanggung jawab rohani yang saya sebut dengan istilah kepekaan roh. Kepekaan roh. Istri waktu memberi ide, waktu memberi masukan kepada kita, milikilah tanggung jawab untuk engkau harus bangun dirimu, bangun rohanimu, spiritualitasmu, engkau menjadi orang yang peka dalam roh, sehingga engkau tahu, enggak, ini ide kedengaran bagus, tetapi ini ide berbahaya. Amin. Amin para prianya Allah, haleluya. Miliki kepekaan roh, itu adalah tanggung jawab kita. Itu juga termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tiba-tiba melawan kita, kita mampu membedakan roh. Kita tahu bahwa anak kita ini bukan melawan sebenarnya, tapi dia sedang memprotes sebuah ketidakbenaran yang kita lakukan. Atau kita dapat justru menilai bahwa, waduh, anakku kalau sampai ngomong kayak begini, ini ada roh yang lain nih. Kita bisa doa, kita bisa tengking. Amin, saudara. Jadi tanggung jawab pria yang pertama yang saya tulis di sini adalah memiliki atau membangun kualitas hidup peka secara roh. Nah, lalu kemudian yang tidak kalah penting, saudara, jangan lupa bahwa pria juga harus membangun hati yang damai di luar rumah dan juga di dalam rumah. Nah, dalam kasus ini, Haman itu punya masalah di luar rumah.
Jadi jangan juga terlalu cepat menyalahkan Seres, istrinya Haman, yang punya ide jahat ini. Seres saya yakin sering mendengar keluh kesah Haman, betapa Haman tanpa dia sadari berbicara kepada istrinya dan menularkan kebencian akan seseorang yang bernama Mordekai itu. Sehingga ide kebencian itu yang membuat Seres punya ide membuat tiang gantungan. Jadi Seres hanya terinspirasi dari ide kebencian, spirit kebencian yang ditularkan oleh suaminya. Ini pembelajaran atau tanggung jawab kita para suami untuk membangun suasana damai sejahtera di rumah dan di luar rumah. Dan secara khusus pada kasus kita adalah jangan bawa kepahitanmu di luar rumah menjadi kepahitan seluruh keluarga di dalam rumahmu. Jangan bawa kebencianmu terhadap seseorang di luar rumah menjadi kebencian seisi rumah, karena hal-hal yang mengerikan dapat terjadi. Contohnya Haman. Berarti para suami, mari kita ambil tanggung jawab ini. Bangun hati yang peka secara spiritual, lalu kemudian jaga damai sejahtera. Jangan tularkan kebencian, jangan tularkan kepahitan kepada orang-orang dalam rumahmu. Selamat menjalani hari ini. Immanuel